terlepas dari segala macam efek negatif dari COVID-19 ini, masih adakah positifnya nggak Pak? Apa nilai positif yang bisa diambil? Salah satunya makin dekat kita ke keluarga, makin dekat ke rumah. Ya. Karena banyak sebagian, kalau dulu mungkin hanya beberapa jam di rumah, sekarang berhari-hari di rumah, dekat anak-anak, mengajar anak-anak yang tinggal di rumah ya. Jadi itu yang kedua, banyak waktu untuk beribadah di rumah, banyak waktu untuk membaca, banyak waktu kembali mengurusi keluarga dan sebagainya. Itu efek positifnya antara lain. Dan tentunya juga makin kita menyadari perlunya kerjasama. Karena di sini semua orang tergantung kepada orang yang lain. Bisa saja kita disiplin. Tapi kalau tetangga kita tidak disiplin, maka kita juga bisa kena lagi. Ya. Atau tidak disiplin, orang yang kena. Jadi ketergantungan kepada masyarakat sekarang sangat tinggi sekali satu sama lain. Tidak boleh orang egois. Harus betul memikirkan buat tindakannya. Kalau saya keluar jalan, tidak pakai masker contohnya. Bukan hanya membahayakan diri saya, tapi membahayakan juga orang lain. Nah, itu harus kita sadari dengan betul kepada masyarakat. Jadi semangat kerjasama, semangat saling mendukung, menjaga itu akan tinggi dengan harus tinggi ya dalam kondisi hari ini. Pak JK sendiri ada nggak terlintas dalam pikiran stres, tertekan, kapan ini akan berakhir, kapan ada lintasan-lintasan pikiran seperti itu? Ada juga, tapi saya imbangi dengan bekerja, membantu masyarakat. Ada juga, dengan stres itu kita mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja. Saya tiap hari, orang tinggal di rumah, tidur di rumah, saya jam 9 sampai sore sudah di DMI atau Palang Merah untuk melihat, mengontrol, membantu para relawan untuk bekerja dan mengontrol seluruh Indonesia akan kegiatan-kegiatan itu. Jadi intinya jangan sampai kosong ya Pak ya, jangan sampai kosong dari kegiatan. Ya, kita harus dengan niat baik membantu masyarakat keseluruhan. Bagaimana PSBB yang diberlakukan di beberapa kota Pak? Apa sudah efektif? Karena tidak ada sanksi yang jelas, yang maksudnya mengikat, maka seperti contohnya Jakarta, ya diharapkan tinggal di rumah, tapi ada kebutuhannya untuk bekerja, untuk memenuhi hal-hal yang lain, maka jalan sebagian juga tetap ramai. Itu sehingga terjadilah suatu hasil yang mungkin tidak terlalu besar akibat itu. Jadi perlu adanya suatu aturan yang lebih tegas lagi. Jadi ada punishment ya Pak, ada hukuman ya. Ya. Ini kan ke depan ini makin banyak penyebaran itu makin besar kemungkinan karena orang akan pulang kampung karena tidak dapat kerja di kota. Mereka sendiri kerja harian. Kemudian uang rumah kos mahal segala macam. Pasti dia akan pulang kampung. Yang kedua pulang kampung karena Ramadan. Yang ketiga pulang kampung karena Idul Fitri. Ya. Satu sisi kalau dia tidak pulang, di kota tempat dia tinggal juga dia tidak bisa hidup. Kalau dia pulang, juga di tempat kampung halaman dia akan membawa virus, bahasa kasarnya. Apa solusinya Pak JK? Ya, bantuan sosial dari pemerintah atau masyarakat. Jadi pemerintah harus memberikan kebutuhan pokoknya, berasnya, dana bantuan tunainya. Itu harus segera keluar. Dan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan minggu ini harus mulai keluar. Hanya itu cara. Kalau soal puasa, di kota juga bisa puasa. Lebaran juga di mana-mana, lebaran tidak seramai pada masa-masa lalu, walaupun termasuk di daerah. Karena daerah juga khawatir apabila terjadi seperti itu. Memang kenapa mudik itu sangat berbahaya, sehingga kita harapkan mudik itu tidak dijalankan, karena kalau katakanlah ya biasa mudik itu 25 juta, 10% sekarang mudik 2 juta orang, dari 1% saja yang positif, itu berarti 25.000.
25.000 itu menyebarkan lagi kali 4 tiap 10 hari. Jadi kalau dia ke desa, sekarang ini alhamdulillah kita masih cukup pangan. Karena desa tetap jalan, tetap bertani, tetap bekerja. Kalau desa juga kena, dia tidak bertani, tidak bekerja, makanan kita akan putus. Kebutuhan sehari-hari akan terputus. Jadi itu resiko tingginya apabila mudik itu terjalan, kembali ke kampung terjalan. Berkumpul saja tidak bahaya. Contohnya berkumpul di goa itu 2 bulan lalu, 8.000 orang. Sekarang ratusan, ribuan orang kena akibat berkumpul. Dan semua datang dari banyak kota. Contoh kecil saja. Itu sebulan lalu. Sekarang lebih hebat lagi nanti.